Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Betania Kamarati. Di video kali ini saya akan membahas mengenai FAQ tentang COVID-19 nih. Pasti banyak bu ibu yang super khawatir bahkan parno terkait ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan ya. Oh iya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah jawaban sementara ya, karena mungkin banget berubah sewaktu-waktu seiring update ilmu terbaru. Harap maklum karena emang virus ini baru. Jadi masih sedikit penelitiannya dan masih berlangsung. Meskipun sedikit terlambat informasi ini, mudah-mudahan bisa jadi faedah ya, karena memang sekarang sudah menjalani new normal. Tetapi masih banyak penelitian yang sedang berlangsung demi pembasmian virus ini. Jadi gak ada salahnya bu ibu tonton video ini sampai habis, oke? Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan virus corona baru bernama 2019 novel coronavirus atau disebut juga SARS coronavirus 19. Penyakitnya disebut coronavirus disease 19. Apakah COVID-19 pada anak berbahaya? Hingga saat ini, anak adalah kelompok dengan angka kejadian paling rendah. Peneliti bernama Wu melaporkan di tahun 2020 kelompok umur 10-19 tahun ada 549 dari 72.314 kasus atau sekitar 1%. Sedangkan kelompok di bawah 10 tahun ada 416 dari 72.314 kasus atau 0,9% kasus. Kalau salah satu orang tua atau pengasuh jadi ODP, apakah anak otomatis jadi ODP juga? Belum tentu. Lakukan pengawasan mandiri. Bila anak timbul gejala, lakukan isolasi mandiri dan lapor petugas kesehatan. Gimana kalau salah satu orang tua atau pengasuh adalah PDP? Apakah anak otomatis jadi PDP juga? Pastikan sudah melapor ke dinas kesehatan setempat yang akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan tempat merawat PDP. Pemantauan dan pemeriksaan kontak akan dilakukan. Apa saja sih gejala COVID-19 pada anak? Gejalanya pada anak sulit dibedakan dengan penyakit saluran napas akibat penyebab lain. Bisa berupa batuk, pilek seperti common cold yang umumnya ringan dan akan sembuh dengan sendirinya. Yang berbahaya adalah apabila menjadi radang paru atau pneumonia. Gejalanya demam, batuk, sulit napas yang ditandai napas cepat dan sesak napas. Seperti apa napas cepat itu? Hitung jumlah napas anak dalam 1 menit. Napas dikatakan cepat jika pada usia 0 sampai kurang dari 2 bulan adalah 60 kali per menit atau lebih. Usia 2 sampai kurang dari 12 bulan 50 kali per menit atau lebih. Dan usia 1 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun adalah 40 kali per menit atau lebih. Saat menghitung napas anak, perhatikan juga adanya tanda sesak seperti tarikan dinding dada. Kapan anak harus dibawa ke dokter? Bila anak demam, batuk pilek ringan, sepanjang masih bisa ditangani di rumah, sebaiknya tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan. Apabila demam terus-menerus memasuki hari ketiga,
bawa anak ke fasilitas kesehatan. Oh iya, waspada tanda bahaya seperti anak lemas atau tidur atau ngantuk terus, napas cepat atau sesak, demam tinggi di atas 39 derajat, kejang, tampak biru, muntah hingga tak bisa minum, kencing berkurang, segera periksakan. Jangan ditunda-tunda ya. Oh iya lagi, bayi sampai berusia 1 bulan yang demam harus segera dibawa ke dokter. Apakah itu pengawasan mandiri? Pengawasan mandiri adalah upaya pengawasan yang dilakukan mandiri di rumah. Bila anak, orang tua, atau pengasuh sehat, tapi ada riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke daerah transmisi lokal, ukur dan catat suhu tubuh 2 kali per hari. Kenali gejala awal sakit. Pengawasan mandiri dilakukan selama 14 hari. Bila timbul gejala sakit, lakukan isolasi mandiri. Terus, isolasi mandiri itu yang bagaimana? Isolasi mandiri yaitu upaya pencegahan penularan dengan cara tidak keluar rumah selama 14 hari sejak timbul gejala. Hindari kontak dengan orang lain, etika batuk, cuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Isolasi mandiri dilakukan jika anak atau orang tua atau pengasuh baik sehat atau dengan gejala sakit ringan seperti pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jika timbul gejala sakit berat, misalnya demam tinggi, sesak, kejang, muntah-muntah sampai tak bisa minum, segera ke fasilitas kesehatan. Kalau orang tua pulang dari daerah terjangkit, apakah harus terpisah dari anak? Sebaiknya tetap melakukan pengawasan mandiri selama 14 hari. Jika timbul gejala, lakukan isolasi mandiri. Pada anak serta anggota keluarga lain juga perlu dilakukan pengawasan mandiri. Apakah social atau physical distancing? Menjaga jarak minimal 1-2 meter antar orang. Jika seseorang batuk atau bersin, maka percik kernik yang mungkin mengandung virus akan menyebar. Hindari berkunjung apalagi bawa anak ke keramaian, tempat hiburan, mal, pasar, bioskop, kendaraan umum padat penumpang, dan lain-lain. Hindari juga perjalanan ke luar kota, terutama dalam rangka mengunjungi kakek nenek yang merupakan kelompok risiko tinggi sakit berat akibat COVID-19. Bagaimana cara terbaik pembatasan sosial pada anak? Ajari anak cuci tangan, etika batuk, bersin, berludah yang benar, serta jaga jarak 1-2 meter. Cuci tangan sesering mungkin, wajib. Kapan perlu pakai masker? Bagi orang dewasa atau anak, masker sebaiknya digunakan saat sedang sakit dengan gejala batuk, pilek, atau sedang berada di area infeksius seperti fasilitas kesehatan, keramaian, dan area padat penduduk. Hand sanitizer buat anak aman gak sih? Yang baik adalah yang mengandung alkohol minimal 70%. Cukup melumuri permukaan tangan dan digunakan minimal 20 detik. Pemakaian sangat sering dapat membuat kulit kering. Amannya sih aman, tapi disarankan untuk tetap mencuci tangan dengan sabun dan air secara berkala ya. Kalau sabun cuci tangan langka di mana-mana, boleh pakai sabun lainnya kah? Boleh, yang penting langkah-langkah cuci tangannya benar dan durasinya cukup. Apakah vitamin bisa meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19? Suplemen berupa vitamin bertujuan untuk mengatasi kekurangan mikronutrien dalam asupan makanan. Kekebalan terhadap penularan infeksi diperoleh dari nutrisi lengkap dan seimbang, istirahat cukup, aktivitas fisik sesuai usia, penerapan hidup bersih dan sehat, serta usaha pencegahan infeksi, contohnya cuci tangan. Imunisasi gimana nih selama pandemi? Imunisasi sebaiknya tetap diupayakan lengkap sesuai usia.
ikuti jadwal yang berlaku. Jika ragu dan ingin menunda, sebaiknya tetap berkonsultasi pada dokter. Kalau mau imunisasi tapi takut ketularan, gimana? Buat dulu janji temu untuk imunisasi agar bisa diatur fasilitas kesehatan dengan baik. Pastikan berkunjung ke fasilitas kesehatan yang memisahkan tempat atau waktu anak sehat dengan anak sakit. Kalau ibu menyusui sedang batuk pilek gimana? Tetap menyusui dengan memakai masker. Cuci tangan sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi dan rutin bersihkan area permukaan tempat terjadinya kontak. Jika ibu sedang sakit dan tidak mampu menyusui langsung, bisa diberikan ASI perah. Apakah bayi juga perlu pakai masker? Bayi tidak memungkinkan untuk pakai masker. Pastikan orang di sekitar bayi yang pakai masker jika sakit atau jika bayi sakit. Pastikan juga orang-orang di sekitar bayi melaksanakan etika batuk atau bersin dan menjaga kebersihan tangan. Berhubung masker langka, pakai masker kain boleh nggak sih? Sebenarnya masker kain belum diketahui efektivitasnya untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi dalam keadaan krisis masker dan harganya selangit pula, masker kain dapat dipertimbangkan. Petugas kesehatan harus menggunakan APD sesuai standar, sementara masyarakat umum bisa menyesuaikan. Prioritaskan masker untuk kelompok risiko tinggi seperti lansia, punya penyakit jantung atau paru. Untuk orang sehat, alternatifnya adalah pakai tisu jika batuk atau bersin, lalu buang di tempat sampah, cuci tangan dan physical distancing. Kalau pakai masker kain, terus dalamnya dilapisi tisu atau kasa steril, gimana? Belum ada bukti kalau masker kain dilapisi tisu atau kasa steril efektif. Tapi dalam kondisi krisis masker, CDC merekomendasikan ini sebagai upaya pencegahan akhir. Kalau di sekeliling kita ada orang yang batuk atau bersin atau buang ludah sembarangan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jauhi sesuai prinsip physical distancing. Yang kedua, tegurlah. Tapi ingat, jangan sampai baku hantam ya. Yang ketiga, pakai masker bila tersedia. Kapan sih harus ganti masker? Berhubung lagi krisis masker, masker boleh dipakai lagi dengan syarat tidak lebih dari 1 hari ya. Belum terlihat kotor atau basah. Pastikan waktu melepas masker, sentuhlah hanya bagian tali. Sekian dulu FAQ-nya ya. Semoga bermanfaat dan bisa merubah kebiasaan kita sehari-hari dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Amin. Bye-bye.